Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Andra Oktavia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Mau tahu materi apa yang akan kita pelajari? Yuk kita simak videonya. Hari ini, kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Sudah pernah kan di kelas 4 dan 5? Ini adalah garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Di sebelah kanan merupakan bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri merupakan bilangan bulat negatif. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa menggunakan garis bilangan bulat. Karena Bu Guru akan menggunakan model, kita buat kesepakatannya ya. Kesepakatannya adalah jika bilangan bulatnya adalah bilangan positif, maka model berjalan maju. Jika 0, model diam. Jika negatif, modelnya mundur. Jika operasi hitungnya adalah penjumlahan atau tambah, maka model terus. Jika pengurangan, maka model berbalik arah. Catatannya adalah posisi model di angka 0 dan menghadap ke bilangan positif untuk posisi awalnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat yuk, atau kita coba. Model berada di angka 0 dan menghadap bilangan positif. 0 artinya diam. Positif, model berjalan maju. Negatif, model berjalan mundur. Tambah, model terus mundur. Atau terus maju. Kurang, model akan berbalik arah. Seperti itu kurang lebihnya. Semoga kalian mengerti ya. Kita langsung ke contoh soalnya. 5 tambah 3. Yuk kita hitung. Model berada di angka 0 menghadap bilangan positif. 5 berarti model akan berjalan maju 5 langkah, tambah artinya terus, 3 artinya maju. Maka model akan berjalan terus maju 3 langkah. Sekarang model berada di posisi 8. Selanjutnya, jika menggunakan garis bilangan, kita buat garis putus-putus di angka 0. Kemudian 5 ke arah kanan karena bilangan positif. Kita buat lagi garis putus-putus dan ke arah kanan 3 langkah. Karena 3 adalah bilangan positif. Sekarang ada di angka 8. Selanjutnya, negatif 2 tambah negatif 3. Negatif artinya mundur. Maka model berjalan mundur 2 langkah. Ditambah artinya terus, negatif 3 artinya mundur. Maka model berjalannya terus mundur, sampai ke posisi negatif 5. Jika menggunakan garis bilangan, kita buat garis putus-putus, kemudian negatif 2 berarti ke kiri, 2 langkah ya, kemudian bikin garis putus-putus lagi, kita ke kiri 3 langkah, dan sekarang berada di negatif 5. 4 tambah negatif 6. 4 artinya maju 4 langkah, ditambah negatif 6 berarti terus mundur 6 langkah. Jadi berada di posisi negatif 2. 4 tambah negatif 6 dimulai dari 0, kemudian 4 langkah ke kanan, dan ke kiri 6 langkah. Sekarang berada di posisi negatif 2. Selanjutnya, negatif 6 tambah 15. Model mundur 6 langkah. Kemudian terus maju 15 langkah. Sekarang model berada di posisi 9. Kalau pakai garis bilangan, dari angka 0, kemudian ke kiri 6 langkah, dan ke kanan 15 langkah. Maka sekarang berada di posisi 9.
Ini adalah contoh soal penjumlahan. Kita akan mengerjakannya tanpa menggunakan garis bilangan. Namun, perhatikan caranya ya. Caranya adalah, jika bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, atau bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka cara mengerjakannya ditambah. Dan hasilnya positif atau negatif tergantung bilangan pada soalnya. Kita lihat contohnya, 4 tambah 3. Keduanya bilangan positif, maka hasilnya juga 7 positif. Sedangkan negatif 4 ditambah negatif 3. Keduanya bilangan negatif, maka hasilnya juga negatif 7. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, jika yang satu positif dan satu negatif, 4 tambah negatif 3. Tanda penjumlahan bertemu dengan negatif, maka cara pengerjaannya adalah dikurang. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi, jika bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif atau sebaliknya, maka cara menghitungnya bilangan yang besar dikurang bilangan yang kecil. Bu Guru ulangi ya. Jadi, bilangan yang besar dikurang bilangan yang kecil. Hasilnya positif atau negatif itu tergantung dari bilangan terbesarnya pada soal. Ini dia contohnya, 10 tambah negatif 3. Tanda tambah bertemu dengan negatif. Maka cara pengerjaannya dikurang. 10 kurang 3 sama dengan 7. Hasilnya positif karena bilangan terbesarnya adalah 10 positif. Selanjutnya, negatif 3 ditambah 10. Negatif 3 bilangan negatif, 10 adalah bilangan positif. Caranya, bilangan terbesar dikurang yang terkecil. 10 kurang 3, hasilnya adalah 7. 7 adalah bilangan positif, karena di soal yang terbesar adalah 10 positif. 3 ditambah negatif 10, caranya juga dikurang. 10 kurang 3, jawabannya negatif 7. Karena bilangan terbesarnya adalah negatif, maka hasilnya negatif. Negatif 10 ditambah 3, caranya juga sama. Caranya adalah bilangan terbesar dikurang bilangan terkecil. Maka 10 kurang 3 sama dengan negatif 7. Karena bilangan terbesarnya adalah bilangan negatif, maka hasilnya juga negatif. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa kan? Sekarang kita kembali ke contoh soal. 3 tambah 10 sama dengan 13. Selanjutnya, 10 tambah negatif 3. Tanda tambah bertemu dengan negatif. Cara pengerjaannya gimana ya? Masih ingat tidak? Iya, benar. Caranya kita ubah jadi pengurangan. 10 kurang 3 sama dengan 7. Hasilnya positif karena bilangan terbesarnya positif. Negatif 3 tambah 10. Cara pengerjaannya juga sama, dikurang. 10 kurang 3 sama dengan 7. Soal yang keempat, 3 tambah negatif 10. Angka terbesar dikurang angka yang terkecil. Maka cara pengerjaannya adalah 10 dikurang 3. Hasilnya negatif 7. Hasilnya negatif karena bilangan terbesar di soal adalah bilangan negatif. Soal yang terakhir adalah negatif 10 ditambah 3. Cara pengerjaannya juga dikurang karena yang satu bilangan negatif dan yang satu bilangan positif. Hasilnya adalah negatif 7 karena bilangan terbesarnya juga bilangan negatif. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Semoga kalian paham dan mengerti ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau belum paham, boleh ditanyakan kepada guru kalian ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.